Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang KC News edisi Jumat 1 Oktober 2021. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya, Muhammad Fadil Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, hasil survei dari Lembaga Media Survei Nasional atau Median mengungkapkan sejumlah konstituen partai politik yang tergabung dalam partai koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo masih percaya isu kebangkitan komunisme atau Partai Komunis Indonesia (PKI). Berdasarkan hasil survei, ada 4 konstituen partai koalisi pemerintah yang percaya isu tersebut, yakni Partai Gerindra 64,5%, Partai Golkar 53,8%, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 50%, dan Partai Amanat Nasional atau PAN 45%. Secara umum, survei Median mengungkap bahwa 46,4% responden umum masih percaya isu kebangkitan komunisme. Riko membeberkan, hasil survei terkait mereka yang percaya kemudian dirinci lebih lanjut. Apa alasan mempercayai kebangkitan komunisme? Hasil temuan Median yaitu mayoritas responden yang percaya kebangkitan komunisme memiliki alasan adanya fenomena tenaga kerja asing atau TKA dari Cina dan proyek-proyek Cina di Indonesia sebesar 12,3%. Pemirsa, apakah komunisme sedang bangkit? Apa tanda-tanda kebangkitannya? Lalu bagaimana Islam mencegah bangkitnya ideologi dan paham-paham sesat dan berbahaya? Pemirsa, untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan praktisi hukum, Bung Riki Fatamazaya, SHMH, yang sekarang berada di Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dil. Ya, bagaimana kabar Anda, Bung Riki? Alhamdulillah sehat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, Bung Riki, untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, saya ingin menanyakan, Bu, apa bahaya komunisme, sosialisme, dan pengusungnya, Bung Riki? Jadi, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pendengarnya. Nah, tentu paham-paham yang dia bukan dari sang pencipta, paham-paham yang lahir dari pemikiran manusia yang terbatas, tentu sangat akan berbahaya. Karena apa? Karena ini semuanya itu dari akal ya, namanya dari akal itu terbatas. Apalagi sosialis komunis. Sosialis komunis ini beranggapan bahwasanya mereka ini tidak diciptakan, mereka ada begitu saja, sehingga mereka itu beranggapan mereka hidup untuk materi dan akan kembali ke materi. Berbahayanya di mana? Mereka menghalalkan semua berbagai macam cara agar materi yang mereka inginkan tadi itu terlaksana, terwujud atau tercapai. Nah, problemnya di sini, mereka menghalalkan berbagai macam cara untuk mewujudkan apa saja yang menjadi cita-cita mereka. Ini yang sangat berbahaya begitu. Jadi kalau mesti membunuh, mereka akan membunuh. Kalau mesti menyiksa, mereka akan menyiksa. Dan terbukti tahun 48, terbukti juga tahun 65, 66, itu dalam satu malam 6 jenderal dibantai, dibunuh, 1 perwira meninggal, dibunuh juga. Belum lagi korban-korban yang ada di pesantren Gontor, belum lagi masyarakat umum. Inilah bahayanya. Dan ingat, yang namanya ideologi itu pasti tetap akan ada pengusungnya, sedikit maupun banyak. Tetapi kita harus memahami bahwasanya ide-ide sosialis komunisme ini batil, gagal, dan juga sangat berbahaya seperti itu. Ya, baik Bung Riki. Pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang menyebut institusi TNI telah disusupi ideologi komunisme.
apakah pembahasan bahaya laten komunisme ini masih relevan? Apakah komunisme menjadi ancaman nyata, Bung Riki? Jadi begini, yang namanya ideologi seperti sosialisme, komunisme, ini kan tetap ada. Makanya disampaikan adalah komunisme bahaya laten. Laten itu sebelum terjadi kembali atau terulang lagi kasus-kasus yang serupa di tahun-tahun yang lampau, ini mesti mewaspadai. Jadi kalau ditanyakan masih relevan atau tidak, yang namanya preventif itu tentu atau pencegahan itu sangat relevan. Karena lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, wajar saja banyak pengamat termasuk Pak Gatot Nurmantio mengatakan indikasi-indikasi ini ada gitu ya. Kalau dari kami sendiri, dari saya sendiri, ini juga agak aneh sebenarnya. Belakangan-belakangan ini, 1-2 tahun belakangan ini, banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai, bahkan imam-imam masjid ini yang diserang. Ada yang ditusuk pakai pisau, ada yang ditembak, ada yang dipukul pakai tangan kosong, dan lain sebagainya. Dan biasanya ini dikatakan orang gila. Bahkan ada kejadian baru-baru saja ini mengatakan dia anggota PKI begitu. Nah, ini terlepas benar atau tidak gitu ya. Tetapi yang kita pahami adalah masyarakat resah sekarang. Masyarakat ini menginginkan kepastian hukum tentunya. Karena apa? Karena masyarakat ini ada rasa was-was di sana. Makanya kalau ditanyakan masih relevan atau tidak, tentu sangat relevan. Lebih baik kita mencegah daripada banyak korban yang berjatuhan seperti itu. Ya, baik Bung Riki. Apakah komunisme saat ini menjadi komunitas politik yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu? Apakah gerakan komunis saat ini berpotensi besar bangkit? Adakah indikasi kebangkitannya, Bung Riki? Jadi kalau ditanyakan bahwasanya bisa jadi enggak ini komunitas atau alasan-alasan partai lain atau organisasi lain untuk menaikkan pamor mereka, menaikkan ketokohan mereka, itu bisa saja iya, bisa juga tidak. Tetapi yang saya maksud tadi adalah relevan, ini tentunya tujuannya adalah kewaspadaan. Karena memang sosialis komunis ini selain dia batil, dia gagal, dan juga sangat berbahaya. Kenapa? Karena mereka bisa menghalalkan apapun untuk mencapai misinya. Yang selanjutnya, ketika ini dijadikan alat politik, tentu masyarakat juga sudah sangat cerdas. Ketika ini hanya sebagai slogan-slogan oleh organisasi atau tokoh untuk menaikkan pamornya, masyarakat juga akan tahu kok begitu statusnya apa, begitu tujuannya apa. Ya. Saya pikir masyarakat tetap akan mengetahui itu. Tapi yang paling penting dari kita adalah kewaspadaan dan tentunya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau ada tindakan-tindakan kriminal yang serupa menyakiti umat muslim, apalagi ustadz-ustadznya, mubaligh-mubalignya, ini mesti ditangani cepat oleh aparat yang terkait. Lalu potensi-potensi indikasi-indikasinya ada nggak kebangkitan? Nah, namanya ideologi yang namanya sosialis komunis itu kan tetap ada yang menganut dia. Apa terlepas banyak atau tidak, bisa bangkit enggak? Persoalan begini, bangkit atau tidak bangkit, ini kan persoalan waktu saja. Persoalan waktu saja. Jadi musuh ideologi kita, Islam, ini tentunya adalah sosialis. Tetapi jangan juga kita lupakan, sosialis ini kan sudah terbukti gagal. Walaupun mereka tetap ada penganut-penganutnya, penyebar-penyebarnya. Tetapi kita juga mesti waspada kapitalis sekuler gitu, yang sekarang ini merongrong negeri ini sehingga ketidakjelasan hukum, ekonomi yang sangat timpang gitu ya, pendidikan juga sangat mahal dan lain sebagainya. Tentu ketika ditanyakan, ya dua ideologi ini sangat berbahaya seperti itu. Ya, baik Bung Riki, tadi sudah disampaikan, namun saya ingin lebih detail lagi. Apakah bahaya neoliberalisme, demokrasi, dan kapitalisme menjadi ancaman nyata hari ini? Apakah pemberitaan bahaya laten komunisme sosialisme itu untuk menutupi dan mengalihkan perhatian orang dari bahaya nyata kapitalisme? Ya, bisa saja. Makanya memang kita mesti
mencerdaskan, mengedukasi masyarakat secara umum. Karena apa? Yang sekarang dimainkan atau dijalankan dalam sistem ekonomi pemerintahan kita di negeri ini adalah neoliberalisme atau sebutkan neo-imperialisme gitu ya. Jadi penjajahan gaya baru dengan cara liberalisme. Semua itu diswastanisasikan. Yang mestinya dikelola oleh negara hasilnya kepada masyarakat seutuhnya, sehingga masyarakat semakin sejahtera atau setidaknya sejahtera begitu, ini malah diserahkan kepada asing lokal maupun asing internasional seperti itu. Oleh karena itu, ini tentunya sangat membahayakan. Jadi sekarang ini kita ini kan bertumpu kepada paham sekularistik, paham neoliberalisme, yang mana sistem ekonomi sistem politik kita demokrasi. Nah, ini hasilnya adalah kenyataan hari ini begitu. Ketika kenyataan hari ini kita rasakan semua, bukan hanya kalangan terpelajar, bahkan kalangan di bawah pun, masyarakat yang ada di bawah, ini memahami persis begitu ya. Ekonomi semakin sulit, pendidikan semakin susah dijangkau, keamanan hukum ini juga semakin sulit rasanya kita aman gitu ya. Ini juga dirasakan, dan ini buah dari diambilnya neoliberalisme, diambilnya demokrasi, diambilnya kapitalisme dalam kita berekonomi dan bernegara. Lalu ketika kita melihat ada isu komunisme, ini juga bahaya. Jadi jangan juga dikatakan bahwasanya kapitalisme ini berbahaya. Iya, buktinya kita rasakan hari ini. Sosialisme juga, ini juga berbahaya. Contohnya juga yang lampau. Banyak yang menjadi korban di antaranya. Jadi yang harus dipahami adalah dua ideologi ini sangat berbahaya dan mesti dicampakkan seperti itu. Dan kita mesti kembali kepada sistem kita yang sejatinya gitu. Alam kita yang sejatinya apa itu? Ya karena kita seorang muslim, maka yang kita terapkan itu hanyalah Islam. Ekonominya Islam, politiknya Islam, hukumnya Islam, semuanya Islam seperti itu. Ya, baik, Bung Riki. Ada sebagian orang yang menyamakan ajaran Islam khilafah begitu ya sebagai ancaman sama dengan komunisme. Bagaimana tanggapan Anda? Yang pertama ini nggak paham fakta. Ya, yang kedua ini nggak paham hukum. Nah, kalau kita katakan faktanya adalah yang merusak negeri ini yang sekarang ini adalah kapitalisme, sekularisme, demokrasi hari ini yang merusak. Ya. Justru kalau disalahkan Islam dengan sistem khilafahnya, berarti ini tidak paham fakta. Yang kedua, tidak paham hukum. Ini di TAP MPRS nomor 25 tahun 66, ini adalah PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah RI dan larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Marxisme, komunisme, Leninisme di seluruh Indonesia. Jadi ini adalah paham komunisme, Leninisme, Marxisme. Ini bukti bahwasanya di seluruh Indonesia tidak boleh menyebarkan atau mengkader orang untuk masuk ke dalam organisasi ini atau paham ini. Tidak ada Islam. Jadi kalau disamakan bahwasanya PKI misalnya sama dengan Islam, tadi pertama dia tidak tahu paham fakta, yang kedua dia tidak paham hukum, atau yang ketiga mereka ini buzzer-buzzer. Yang mereka itu tidak mau tahu emang. Mereka tidak mau tahu hukum, mereka tidak mau fakta. Yang mereka tahu, ya mereka itu sesuai dengan pesanan mereka. Jadi setidaknya ada 3 kemungkinan ini. Jangan-jangan orang-orang yang menyamakan PKI, yang menyamakan komunisme dengan khilafah, ini adalah orang-orang buzzer-buzzer yang dibayar khusus menyerang orang-orang Islam seperti itu. Ya, baik, Bung Riki terakhir. Lalu bagaimana syariah Islam dalam memberantas komunisme dan paham-paham berbahaya lainnya? Tentu yang pertama itu adalah Islam atau sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan khilafah Islamiyah. Ini tentunya adalah mendidik masyarakat secara luas atau mengkader atau taskib. Di dalam Islam itu disebutkan taskib, membina seluruh masyarakat Islam bahwasanya hanya Islam satu-satunya ajaran
yang dapat memenangkan, yang dapat memuliakan dunia akhirat. Dan juga menjadi problem solving dari semua persoalan yang ada di dunia dan di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tentunya pemimpin-pemimpinnya di dalam Islam akan mencontohkan dari mereka, dari keluarga mereka, dan tentunya di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada pembeda-pembedaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa adil secara hukum. Dan lainnya, baik ekonomi, budaya, sosial, dan kemasyarakatan. Yang ketiga itu adalah pertahanan keamanannya, tentunya dakwah dan jihad diterapkan. Ketika dakwah dilarang, ketika dakwah diancam, maka jihadlah yang akan turun di sana. Jadi ada perisai. Nah, ini perisai di tataran kekuasaan. Ya, ini pemerintah yang melindungi segenap masyarakatnya. Sehingga mulai dari memahamkan, tentunya memahamkan di sini mendidik, memberikan pendidikan yang Islami. Yang kedua itu mencontohkan di kalangan pemimpin-pemimpinnya, menerapkan tiada ada pembedaan dengan masyarakat. Yang selanjutnya adalah adanya dakwah dan jihad. Dan ini semua secara sistemik begitu. Sehingga secara otomatis kesejahteraan, kemenangan, kemuliaan dunia dan akhirat itu dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih pada Bung Riki Fatamazaya, SHMH, praktisi hukum, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Fadil. Salam. Ya, sama-sama, Bung Riki. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari KC News. Akhirnya, saya Muhammad Fadil Hamdusalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.